Yongki, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur kita boleh berkumpul bersama-sama, semangat pagi yang ada di US dan semangat sore yang ada di Indonesia. Puji nama Tuhan ya, pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya kasih tema yaitu berharap kepada anugerah Tuhan. Sekali lagi berharap kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu adalah salah satu dasar dalam hidup kita ini sebagai orang Kristen ya. Kita ini harus benar-benar hidup benar di hadapannya. Seperti saya katakan minggu lalu, kita harus hidup benar di hadapannya. Ada berkat-berkat yang istimewa, ada simpanan Tuhan bagi orang benar. Tetapi jika kita berbuat baik itu tidak cukup. Karena kita menyadari bahwa perbuatan manusia itu tidak akan mampu menyelamatkan kita. Perbuatan baik manusia itu juga tidak akan membawa kita ke surga. Karena banyak orang di luar sana, banyak juga yang berbuat baik. Dalam hal beramal pun juga tidak menuntut manusia ke surga. Saya juga barusan baca-baca berita ya, orang-orang yang jahat itu juga melakukan kebaikan. Bahkan orang-orang mafia, orang-orang yang tidak baik, yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, dia beramal juga. Karena apa? Dalam sisi kehidupan manusia itu sebenarnya ada titik di mana dia itu ada sisi baiknya. Jadi saya melihat orang-orang mafia itu, orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik, dia itu juga beramal dengan kekayaan yang didapat dengan hal-hal yang tidak baik, dia itu sumbang banyak sumbang juga ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kelihatannya baik, itu sebenarnya secara tidak langsung, secara psikologi ada sisi baik yang dia mau menutupi dosa yang dia lakukan. Tetapi makanya hal baik itu tidak menjamin seseorang masuk kerajaan surga. Tetapi orang benar itu pasti masuk kerajaan surga. Karena orang benar juga pasti baik. Amin. Kita mengucap syukur senantiasa ya. Karena di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 pun dikatakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita ini sungguh-sungguh bersyukur ya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita mempercayainya. Kita mengaku menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah Tuhan kalahkan segala dosa, maut sudah dikalahkannya. Jadi kita ini sungguh bersyukur kita ini hidup di dalam anugerahnya. Dan kita ada kabar baiknya ya, bahwa di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Tuhan Yesus kita sudah menang. Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Tuhan kita sudah benar-benar mengalahkan segala dosa-dosa apapun yang pernah diperbuat manusia. Tuhan sudah mengalahkannya, Tuhan sudah menang. Jadi iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang kasihnya tak terbatas. Kasihnya tak terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jadi kita jangan sampai kita ini berbuat dosa. Jangan sampai kita ini jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita ini kompromi dalam dosa-dosa. Ya, karena kita percaya anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat kita harus benar-benar kita pelihara. Anugerahnya itu telah mengangkat kita dari kegelapan. Anugerahnya itu juga yang telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi kita nggak boleh sombong ya. Biar kita ini hidup penuh dalam kerendahan hati di hadapannya. Supaya kita ini anugerah Tuhan itu senantiasa ada, nggak stop. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita senantiasa berharap. Kita mau berserah kepadanya. Karena Tuhan kita itu sungguh dahsyat. Kasih Tuhan itu tidak
tidak terbatas. Kasih Tuhan itu begitu ajaib. Karena kita bisa merasakan setiap hari, kita bangun pagi, kita mengucap syukur kita masih bernafas. Kita mengucap syukur Tuhan pelihara kita. Kita mengucap syukur kita boleh berkumpul bersama keluarga kita. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang singkat. Jadi pergunakan waktu-waktu yang ada ini. Kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, kalau kita bisa berkumpul bersama suami atau istri kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita bisa reuni, kita bisa berkumpul, kita punya grup seiman, kita boleh beribadah, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji menyembahnya bersama-sama di gereja Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Jadi kita ini harus benar-benar menjaga ya supaya benar-benar anugerah-anugerah Tuhan tuh turun melimpah atas kita. Jangan sampai anugerahnya itu tidak ada dalam hidup kita. Tetapi biar kita jaga apa yang sudah Tuhan beri buat kita. Keselamatan itu adalah anugerah. Jadi Tuhan mau kita ini berharap kepada anugerah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ya firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 123. Mazmur 123 ini sangat singkat, yaitu 4 ayat saja ya, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 123 ayat 1. Nyanyian siara dikatakan. Berharap kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Ayat kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ayat yang ketiga, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ayat yang keempat, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Di dalam ayat bacaan di Mazmur 123 ini, ada hal-hal yang menarik yang Tuhan mau kita tuh berharap kepada anugerahnya. Judulnya juga berkata berharap kepada anugerahnya. Di mana orang-orang yang berharap kepada anugerah Tuhan itu saya kasih 4M ya. Yang pertama, M yang pertama, menjadi takut untuk berbuat dosa. Menjadi takut untuk berbuat dosa. Di dalam ayat 1 dikatakan nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Ketika kita ini berharap kepada anugerah Tuhan, kita itu menjadi takut untuk berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Jadi kalau ada dosa yang begitu kelihatannya sedap, kelihatannya begitu kalau kita lakukan, oh aman, nggak mungkin terjadi apa-apa. Kita merasa dosanya itu dosa kecil. Kita merasa, oh enggak apa-apa. Kita kompromi dengan dosa. Contohnya, tidak jujur. Itu salah satu dosa. Kalau orang bilang katanya dosa kecil demi kebaikan. Tetapi tetap itu dosa. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan itu tetap dosa. Orang yang tidak bercela itu adalah orang yang hidupnya dalam kejujuran. Jadi kalau kita tidak jujur itu salah satu perbuatan dosa. Jadi kalau memang kita kadang ada orang berkata, "Loh ini demi kebaikan, jujur demi kebaikan." Tetapi di mata Tuhan dosa ya dosa. Jadi kita harus benar-benar tidak kompromi kepada dosa. Karena mata Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan.
Kita ini mau hidup di dalam kebenarannya ya. Kita ini mau hidup di dalam kebenarannya. Kita tidak hidup di dalam kebenarannya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak mau main-main terhadap dosa. Kita mau hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu di mana kita benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi jangan main-main karena sebab ada tulis Tuhan itu kudus. M yang kedua, menjadi kuat dan penuh semangat. Di ayat kedua dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Jadi kita sering lihat seseorang yang memiliki bos gitu ya, contohnya seorang hamba laki-laki itu berharap kepada pemimpinnya, seorang hamba perempuan juga berharap kepada pemimpinnya. Tetapi Tuhan mau di sini kita itu berharap memandang hanya kepada Tuhan, berharap akan anugerah Tuhan. Kita berharap bukan dikasihi oleh manusia, tetapi Tuhan lebih dahulu yang mengasihi kita. Jadi jangan pandang masalah-masalah atau persoalan-persoalan hidup kita yang membuat kita tuh menjadi lemah, yang membuat kita itu menjadi putus asa. Tetapi Tuhan mau kita itu bersama Tuhan menjadi kuat, penuh semangat. Karena apa? Karena kita memandang kepada Tuhan kita yang hidup, memandang Tuhan kita yang tak terbatas kuasanya. Kita kalau berharap kepada manusia, kita bisa kecewa. Contohnya seorang hamba, misalnya berharap kenaikan gaji. Dia berpikir, aku sudah lama ya bekerja di tempat ini, tetapi kok gajiku tetap segini aja. Hamba perempuan juga demikian, kok sudah lama aku bekerja, aku melakukan hal-hal yang baik, kok cuma segini, bahkan membandingkan temannya, temanku kok dapat lebih besar ya, kok temanku dipromosi ya, kenapa kok aku tidak dipromosi? Sehingga itu akan merugikan kita sendiri karena kita akan merasa kecewa, kita merasa nggak suka sama pemimpin kita sehingga pekerjaan kita pun terpengaruh karena kita tidak suka itu tadi. Jadi kita mau berharap kepada anugerah yang terbaik. Sehingga kalau kita berharap hanya kepada anugerahnya saja, kita tuh mendapatkan kekuatan, kita punya semangat, kita tidak mudah menjadi lemah, kita menjadi kuat, iman kita bertumbuh, iman kita tuh semakin kuat di dalamnya, kita semakin teguh. Sehingga saya percaya berkat-berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap umatnya yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerahnya. Kalau kita percaya berharap kepada anugerahnya, kita akan mendapatkan yang terbaik. Baik anugerah itu dalam keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan, bahkan pendidikan anak-anak, bahkan perjodohan. Semuanya dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu berarti kita benar-benar minta belas kasihan Tuhan. Bukan minta belas kasihannya manusia, tetapi kita minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kita percaya, kita kuat, kita semangat bersama Tuhan, kita tidak menjadi lemah, kita memandang kepada Tuhan, maka saya percaya anugerah-anugerahnya itu disediakan Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yang M yang ketiga, menjadi semakin cinta Tuhan. Di ayat yang ketiga, Mazmur 123 dikatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Biasa semakin kita nih ya orangnya bisa mendapatkan tekanan, kita tuh datang kepada Tuhan. Itu kalau kita benar-benar percaya kepadanya. Jangan saat kita mendapatkan tekanan, kita itu cari alternatif lain. Tapi begitu kita mendapat tekanan, datang kepada Tuhan, maka kita akan menerima anugerahnya. Amin ya. Barusan aja anak saya cerita, Mami ada kejadian di sekolah,
salah satu teman kita tuh disuspend sama sekolah sampai 1 minggu. Kenapa kok sampai demikian? Siapa anak laki apa anak perempuan? Katanya anak perempuan. Jadi anak perempuan ini tuh sering dikata-katai sama temennya, sering dikata-katai atau perkataan yang tidak menyenangkan. Sehingga akhirnya anak ini lama-lama jengkel karena dimasukkan di hati, ketemu lagi. Akhirnya puncaknya pada kemarin lusa, mereka bersih tegang dengan perkataan saling menyakiti satu sama lain. Cuman kesalahan anak perempuan ini yaitu menampar murid yang satunya itu, temannya tuh ditampar dan dijambak rambutnya. Akhirnya dua-duanya dihukum, tetapi hukuman yang lebih berat yang menampar dan menjambak rambut karena orang tua kan bisa protes ya, anaknya kok dijambak atau ditampar. Nah, makanya kalau segala perkataan yang dikatakan tidak baik, itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya saya katakan kepada anak saya, sebenarnya yang dihina-hina tadi itu harusnya itu berdiam diri atau paling enggak lapor kepada teachernya atau sebagainya. Jangan main hakim sendiri. Kalau akhirnya menghakim sendiri, akhirnya dia sendiri yang rugi. Jadi kita ini harus benar-benar percaya bersama Tuhan kita pasti menang. Jadi semua persoalan apapun bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya, saya tanya sama anak saya, anak ini sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kamu tahu nggak dia ini anak di dalam Tuhan apa enggak? Kata anak saya, oh mami dia nggak punya agama. Jadi kita bawa dalam doa supaya anak ini dari anak saya ini boleh percaya kepada Tuhan, boleh menerima Tuhan, boleh dijamah. Mari kamu kasih kata-kata yang mendukung, kata-kata yang membangun. Soalnya dari cerita anak saya, anak ini sangat kasihan karena orang tuanya sudah bercerai. Jadi saya minta anak saya untuk memberikan kekuatan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, karena anak ini sungguh-sungguh menjadi anak yang depresi. Jadi kasihan sekali ya. Jadi biarlah kita sekali lagi ini kita kalau menghadapi tekanan, kita ini semakin intim dengan Tuhan. Setiap hari kita mau puji, setiap hari kita mau sembah Dia, berdoa, merenungkan firman-Nya. Saat itu kita merasakan kehadirannya. Kasih setianya tuh selalu baru setiap hari. Biasa orang tuh datang ke gereja itu pada saat Natal, Paskah, Tahun Baru, anniversary gereja tuh pasti rame. 2 kali lipat lebih rame dari biasanya. Tetapi biar kita anak-anak Tuhan ini bukan hanya datang pada momen-momen tertentu. Tetapi kita mau dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita untuk kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih intim kepada Tuhan, makin giat bersekutu dengannya. Sehingga kita berkumpul bersama orang-orang seiman, kerohanian kita boleh meningkat bersama Tuhan. Amin. 4M yang terakhir yaitu melihat dan menerima janji-janji firman-Nya. Di dalam Mazmur 123 ayat 4 dikatakan, jiwa kami ini sudah kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Jadi jiwa kalau berkata dalam hal jiwa ini, kalau sampai olok-olok itu begitu masuk di dalam hati kita, itu adalah sesuatu yang merugikan kita. Kita harus buang segala perkataan yang keluar dari orang-orang di sekitar kita yang tidak baik. Kita harus buang, kita harus melupakan, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Jangan membalas dengan perkataan yang sia-sia, jangan membalas dengan perkataan yang menyakitkan, tetapi biarlah kita membalas dengan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan yang ajaib. Di ayat yang keempat dikatakan masih 2 Petrus 1. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga.
yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi anugerahnya Tuhan sudah kasih kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Yang percaya katakan amin. Jadi kita melihat dan menerima janji-janji firman-Nya. Kalau kita percaya dengan iman kita, kita menerima janji-janji firman-Nya, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang berharap kepada anugerahnya tidak akan pernah dikecewakannya. Tuhan menjanjikan kemenangan, Tuhan menjanjikan mujizatnya, Tuhan menjanjikan pertolongan yang tepat waktu. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Walau kadang kita tuh merasa, kok lama ya doa-doa kita ini belum dijawab. Pernah kita berpikir demikian, kita berpikir kok lama ya, kok sepertinya nggak ada tanda-tanda ya doa kita ini dijawab. Kadang kita bertanya lagi kepada Tuhan, kapan ya Tuhan kau menjawab doaku? Dan saat kita mendengar seseorang bersaksi, bagaimana seseorang itu dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Kita melihat sendiri, tapi kita bertanya, kok aku belum Tuhan? Kok dia sudah ya? Kita tidak perlu membandingkan kiri kanan orang lain atau siapapun. Karena Tuhan itu menjawab doa kita itu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Waktu setiap orang itu beda-beda. Mungkin Tuhan menjawab si A itu lebih cepat, mungkin si B lebih lama. Tetapi satu hal katakan, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupku. Walau keadaan belum baik, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Jadi kita percaya Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tidak ada yang terlambat. Jadi kalau kita sering memperkatakan itu, maka pertolongan Tuhan bisa datang lebih cepat. Dan kalau sampai pertolongan Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan kecewa. Katakan Tuhan baik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya hal-hal yang lebih baik yang tidak pernah kita pikirkan. Katakan yang baik, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Jadi berharap pada anugerah Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kita dikecewakannya. Sekali lagi ya kita katakan, aku hidup di dalam anugerahnya. Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi 4M ya. Yang pertama menjadi takut untuk berbuat dosa. Karena Tuhan itu kudus. Takutlah akan Tuhan. Yang M yang kedua, menjadi kuat dan kita penuh semangat. Biar iman kita ini makin kuat di dalam Tuhan. Kita penuh semangat, sukacita bersama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. M yang ketiga, menjadi semakin cinta Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja bukan hanya momen tertentu, tetapi kita mau tiap minggu. Bahkan kalau ada hal-hal yang baik, kita mau dengar firman-firman Tuhan. Kita mau lebih dengar, kita isi dengan firman-firman Tuhan. Sehingga kita percaya kita menyenangkan hati ke Tuhan. M yang terakhir, kita percaya, kita melihat dan menerima janji-janji firman-Nya. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya tutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam Mazmur 123 ini Tuhan. Kami boleh berharap hanya kepada anugerah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sungguh-sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan yang seharusnya tidak kami terima. Tetapi kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Saat kami berjalan hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang hidup penuh kemenangan, anak-anak yang penuh hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami tidak perlu khawatir akan hari-hari yang akan kami lewati. Walaupun dunia semakin tidak baik, tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kami semua boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, katakan amin.